Materi patologi 2. Jadi pada materi pertama kita ada membahas tentang plasenta previa dan juga solusio plasenta. Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Jadi gejala klinis plasenta previa itu berupa perdarahan pada kehamilan setelah 28 minggu atau pada kehamilan trimester 3 yang bersifat tanpa sebab, tanpa nyeri dan juga berulang. Jadi diagnosis dari plasenta previa, yang pertama ada gejala klinis, yang kedua palpasi abdomen, yang ketiga pemeriksaan in speculo, yang keempat penentuan letak plasenta, yang kelima terapi ekspektasi pasif. Selanjutnya ada posisi plasenta previa, ada 4, yang pertama normal plasenta, yang kedua marginal, yang ketiga parital, dan 4 total. Jadi komplikasi dari plasenta previa yang pertama ada IUGR, kedua prematur, yang ketiga HPP dan shock pada ibu bersalin, yang keempat anemia janin, yang kelima cacat lahir, 6 infeksi dan pembekuan darah pada ibu bersalin. Selanjutnya faktor resiko dari plasenta previa, yang pertama beresiko usia lebih dari 35 tahun, yang kedua multiparitas, ketiga ada riwayat sesar, yang keempat ada riwayat kuretage, yang kelima riwayat plasenta previa, yang keenam kehamilan ganda. Baik, kita lanjut ke solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal dari uterus sebelum janin dilahirkan. Terlepasnya plasenta dapat sebagian, seluruhnya, atau hanya ruptur pada tepinya. Jadi gejala dari solusio plasenta, yang pertama ada perdarahan, kontraksi rahim yang berlangsung lama, ketiga nyeri perut dan punggung, 4 perut atau rahim terasa lebih kencang, 5 lemah dan denyut jantung cepat, 7 tekanan darah rendah, 8 pergerakan janin berkurang atau tidak ada sama sekali. Diagnosis dari plasenta previa, yang pertama pemeriksaan fisik untuk mengecek perdarahan vagina dan ketegangan pada rahim, yang kedua USG, yang ketiga tes darah atau tes urin untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya solusio plasenta. Jadi faktor resikonya dari solusio plasenta, yang pertama usia lebih dari 35 tahun, kedua multiparitas, 3 riwayat solusio plasenta, 4 ada polihidramnion, 5 ketuban pecah dini, 6 cedera atau trauma perut, 7 hipertensi atau pereklamsi. Komplikasi dari solusio plasenta, yang pertama ada shock hipovolemik, yang kedua pertumbuhan janin di dalam kandungan terganggu karena pasokan oksigen dan nutrisi terhambat, ketiga kelahiran prematur, 4 berat badan lahir rendah, 5 gangguan pembekuan darah, 6 histerektomi, 7 bayi lahir mati. Baik, kita lanjut ke materi kedua, kegawat daruratan persalinan. Yang pertama ada retensio plasenta, adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Penyebabnya, yang pertama kontraksi uterus kurang kuat untuk melepaskan plasenta, yang kedua plasenta melekat erat pada dinding uterus, yang ketiga plasenta yang sudah lepas tetapi belum keluar karena tidak ada usaha melahirkan atau salah penanganan kala 2. Faktor resikonya, yang pertama ada usia lebih dari 35 tahun, kedua multiparitas, ketiga plasenta previa, keempat persalinan lama, yang kelima overdistensi rahim. Selanjutnya ada komplikasi dari retensio plasenta, yang pertama atonia uteri, kedua ruptur uteri, yang ketiga inversio uteri. Jadi di sini ada penanganan plasenta previa dilakukan dengan cara manual plasenta. Di sini ada jenis retensio plasenta, yang pertama plasenta adhesivia, yang kedua plasenta accreta, ketiga plasenta increta, yang keempat plasenta percreta, yang kelima plasenta incarcerata. Baik, selanjutnya kita ke prolaps tali pusat. Adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah, yaitu jalan lahir janin, yang dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Tanda gejalanya, yang pertama tali pusat tampak menonjol keluar dari vagina, yang kedua tali pusat dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam bagian yang lebih sempit dari vagina, yang ketiga terdapat bradikardia janin, DJJ-nya lebih dari 100
kali per menit. Yang keempat ada hipoksia janin, ditandai dengan gerakan janin yang jarang dan juga lemah. Selanjutnya klasifikasi prolaps tali pusat. Yang pertama ada okul para prolapset, terletak di samping kepala. Yang kedua ada tali pusat terdepan atau tali pusat terkemuka. Yang ketiga tali pusat menumbung. Komplikasinya ada dua, infeksi intrapartum pada ibu. Kedua gawat janin. Etiologi dari prolaps tali pusat, yang pertama presentasi yang abnormal seperti letak lintang, sungsang, presentasi bokong, dan juga kaki. Yang kedua gemelip dan prematur. Yang ketiga CPD dan DKP. 4 ruptur membran amnion spontan. Yang kelima tali pusat yang panjang. 6 plasenta previa. Berikutnya kita masuk pada materi ketiga, perdarahan persalinan. Yang pertama ada atonia uteri, adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dan tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Etiologinya, yang pertama ada gemeli, kedua polihidramnion, yang ketiga paritas tinggi, 4 umur terlalu muda atau terlalu tua, yang kelima multipara dengan jarak kelahiran pendek, yang keenam faktor sosial ekonomi dan malnutrisi, yang ketujuh partus yang lama. Tanda gejala atonia uteri, yang pertama ada perdarahan segera setelah anak lahir sangat banyak dan darah tidak merembes, yang kedua uterus tidak berkontraksi dan lembek, yang ketiga terdapat tanda syok, tekanan darah rendah dan denyut nadi cepat dan juga kecil. Diagnosis dari atonia uteri yaitu diagnosis ditetapkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak bergumpal dan pada palpasi didapatkan fundus uteris tinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek. Penanganan atonia uteri, yang pertama itu ada pemberian suntik oksitosin, kedua melakukan penegakan tali pusat terkendali, yang ketiga massage fundus uteri. Jika selama 15 menit uterus tidak berkontraksi setelah penata-laksanaan aktif kala 3, maka kita lakukan kompresi bimanual internal atau KBI, yang kedua kompresi bimanual eksternal atau KBE. Baik, berikutnya kita masuk ke ruptur uteri. Ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama persalinan normal. Penyebabnya dari ruptur uteri ini, kondisi ruptur uteri dapat terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka, sesar, atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Gejala dan tanda-tanda ruptur uteri, yang pertama ada nyeri perut, kedua beradikardia janin, ketiga lingkar perut bertambah, yang keempat hilangnya kontraksi rahim, kelima takikardi dan syok pada ibu, 6 perdarahan per vagina. Berikutnya, inversio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar vagina. Penyebabnya, yang pertama ada tonus otot rahim yang lemah, yang kedua ada tekanan atau tarikan pada fundus, tekanan intraabdominal, tekanan dengan tangan dan tarikan pada tali pusat, yang ketiga kanalis cervicalis yang longgar. Gejalanya, yang pertama ada shock, yang kedua ada fundus uteri sama sekali tidak teraba atau tekukan pada fundus, yang ketiga kadang-kadang terdapat sebuah tumor yang merah di luar vulva, ialah fundus uteri yang terbalik atau teraba tumor dalam vagina, yang keempat ada perdarahan. Selanjutnya ada makrosomia. Semua bayi dengan berat badan 4.000 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut sebagai bayi makrosomia. Makrosomia sering juga dikaitkan dengan riwayat diabetes mellitus gestasional dan obesitas pada ibu. Karakteristik dari makrosomia, pertama uterus lebih besar tidak sesuai usia kehamilan, kedua TFU lebih dari 40 cm, ketiga tepsiran berat janin lebih dari 4.000 gram, yang keempat berat badan ya lebih dari 4.000 gram, kelima badan montok, bengkak, kulit kemerahan, yang keenam lemak tubuh banyak, 7 plasenta dan tali pusat lebih besar dari rata-rata.
Etiologi makrosomia, 1 faktor genetik, kedua kenaikan BB ibu berlebih, yang ketiga ibu hamil yang menderita diabetes mellitus. Selanjutnya, komplikasi makrosomi, pertama insiden kelainan kongnital, 2 penyulit persalinan dalam pervagina, ketiga peningkatan cedera lahir, 4 peningkatan risiko kelebihan berat badan pada masa selanjutnya. Yang kelima, bayi makrosomia beresiko mengalami hipokalasemia dan hiperbilirubin. Berikutnya ada distosia bahu. Distosia bahu adalah kegawat daruratan obstetrik yang terjadi selama persalinan pervagina ketika bahu janin tidak dapat lahir dengan sendirinya setelah kepala janin dilahirkan. Faktor resikonya, yang pertama riwayat distosia bahu, kedua usia ibu lebih dari 35 tahun, ketiga makrosomia, 4 DMG, 5 indeks massa tubuh yang lebih dari 30 kg. Selanjutnya 6 disproporsi cephaloflex relatif, yang ketujuh kehamilan postpartum, 8 kala 1 persalinan memanjang, 9 kala 2 persalinan memanjang, 10 augmentasi oksitosin, 11 persalinan pervagina yang ditolong dengan instrumen forceps atau vakum. Ke tanda-tanda klinis dari distosia bahu, meski sudah berusaha sekuat tenaga dan gerakan yang tepat, tapi pada kepala bayi tidak mampu melahirkan bahu, lalu bayi tidak dapat dilahirkan karena bahu tertahan tetapi kepala bayi telah lahir. Yang selanjutnya, kepala bayi lahir tetapi menekan vulva dengan kencang, dagu tertarik dan menekan perineum, kepala bayi tiba-tiba masuk ke dalam perineum ibu setelah keluar dari vagina. Kehamilan ganda. Gemeli adalah suatu kehamilan dengan 2 janin. Kehamilan gemeli yang terjadi dari 1 telur disebut gemeli monozigotik, identik, homolog, dan uniovular. Kehamilan gemeli yang terjadi dari 2 telur disebut dizigotik, heterolog, binovular, atau lateral. Etiologi kehamilan gemeli, yang pertama bangsa, umur, dan varietas mempengaruhi kehamilan 2 telur. Kedua, faktor obat-obatan, induksi, ovulasi, profertil, diomid, dan hormon gonadotropin dapat menyebabkan kehamilan dizigotik dan kembar lebih dari 2. Ketiga, faktor keturunan. Tanda dan gejalanya: 1. TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan. Yang kedua, mual dan muntah berat karena CG meningkat. Ketiga, palpasi abdomen mendapatkan 2 atau lebih bagian tubuh yang besar. 4. Auskultasi lebih dari 1 denyut jantung yang terdengar jelas dan berbeda. Yang kelima, keluarga memiliki riwayat kehamilan kembar. Berikutnya ada komplikasinya. Yang pertama, prematuritas janin dan kebanyakan memerlukan perawatan pada NICU. Yang kedua, bayi kembar yang dilahirkan sebelum usia kehamilan 35 minggu 2 kali lebih sering menderita HMD dibandingkan bayi yang dilahirkan pada usia yang sama. Ketiga, asfiksia, prolaps tali pusat, placenta previa, dan ruptur uteri. Yang keempat, cerebral palsy. Berikutnya kita masuk ke materi yang kelima. Ada persalinan lama. Proses abnormalitas yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang lambat, persalinan yang tidak mengalami kemajuan pada fase laten dan fase aktif. Pada primigravida berlangsung lebih dari 24 jam, pada multigravida berlangsung lebih dari 18 jam. Tanda klinisnya pada ibu: gelisah, letih, suhu badan meningkat, nadi cepat, pernafasan cepat, dan juga meteorismus. Selanjutnya pada janin, takikardi cepat, ada takikardi, cepal suksedanum yang besar, mulage kepala yang hebat, sama UFD. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persalinan lama, itu ada 1 malposisi dan juga malpresentasi, 2 ada disproporsi fetioplevik atau kelainan panggul, yang ketiga kelainan His atau kelainan pada tenaga. Selanjutnya ada inersia uteri atau His yang lemah. His yang lemah dapat menimbulkan bahaya bagi ibu maupun janin karena tanpa His yang kuat dan baik tidak dapat merangsang pembukaan pada serviks sehingga bayi dapat mengalami fetal distress.
ada his terlampau kuat, yaitu menyebabkan persalinan yang sangat cepat. Jika lebih dari 3 jam dapat terjadi partus precipitatus walaupun his kuat, tetapi apabila terdapat CPD maka dapat terjadi kala satu lama dan menyebabkan trauma cerebri pada janin. Yang ketiga ada incoordinate uteri action, tidak ada koordinasi kontraksi antara bagian atas, tengah, dan bawah, menyebabkan his tidak efisien dalam mengadakan pembukaan kontraksi. Uterus yang tidak menentu dan tidak adekuat tidak dapat membantu serviks untuk mendatar dan membuka sehingga terjadi partus lama. Kita masuk pada materi yang keenam, ada malposisi, adalah kepala janin relatif terhadap pelvis dengan oksiput sebagai titik referensi, atau malposisi merupakan abnormal dari verteks kepala janin dengan ubun-ubun kecil sebagai penanda terhadap panggul ibu. Penyebab dari malposisi ada kelainan bentuk panggul, polyhydramnion dan oligohydramnion. Yang ketiga ada gemeli. Resiko dari malposisi, pertama ada tingkat sesar dalam persalinan dengan tindakan. Yang kedua ada tingkat asfiksia, trauma janin, dan trauma jalan lahir yang lebih tinggi. Posisi janin yang optimal ada kepala bayi turun panggul dan panggul memfasilitasi itu. Yang kedua genekoid, yang ketiga left occiput anterior 9-9,5 cm, ukuran lebih besar dari panggul 12 cm sisi kanan kiri panggul. Yang keempat panggul movement atau PAP membuka internation. Yang kelima occiput anterior. Keenam kepala masuk ke pintu tengah panggul dan bawah panggul. 7 prinsip bayi menyesuaikan dengan wadah yang disediakan. Berikutnya ada malpresentasi, adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic inlet adalah bagian lain selain vertex. Pada kondisi normal, presentasi janin yang ditemukan adalah presentasi vertex. Vertex adalah bagian kepala janin yang terletak di antara fontanel anterior dan fontanel posterior. Berikutnya penyebab dari malpresentasi, yang pertama ada gemeli, kedua ada volume air ketuban, ketiga plasenta previa, dan keempat komplikasi kehamilan.